Warga Banjar Kutri, Desa Buruan, Blabatu, Gianyar, Bali, geger dengan penemuan bayi laki-laki yang diduga baru dilahirkan di areal persawahan. Sebelum bayi ditemukan, warga sempat memergoki seorang perempuan yang diduga sebagai ibu bayi tersebut. Pasca penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki, warga langsung melapor ke Polsek Blabatu. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi segera mengevakuasi bayi untuk mendapatkan penanganan medis. Bayi mungil tersebut sempat dibawa ke puskesmas terdekat dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar untuk menjalani perawatan medis lebih lanjut. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bayi laki-laki tersebut memiliki panjang 49 cm dan berat 3 kg. Kondisi bayi saat ini masih dalam pemantauan tenaga medis. Ya benar, pada hari ini tadi pagi jam 6 pagi kami ada menemukan seorang bayi laki-laki yang berlokasi di tengah sawah di Subak Pejeng, Banjar Putri, Desa Buruan, Blabatu. Jadi untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, kami dari Polsek Blabatu melaksanakan respon cepat terhadap penemuan bayi tersebut, di mana saat ini bayi masih dalam perawatan di Rumah Sakit Sanjiwani. Penemuan bayi tersebut berawal saat warga mendengar suara tangisan dari tengah sawah. Warga yang curiga kemudian mendekati sumber suara dan melihat seorang perempuan sedang menggendong bayi. Saat ditegur oleh warga, perempuan yang diduga sebagai ibu bayi tersebut malah panik. Perempuan itu kemudian meninggalkan bayi tersebut di lokasi dan melarikan diri. Unit Reskrim Polsek Blabatu masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas serta motif perempuan yang diduga sebagai ibu bayi tersebut. Laporan Tim Liputan Gianyar, Bali, Garuda TV. Untuk memantapkan kesiapsiagaan personel dalam menjaga keamanan internal Markas Komando, Polda Bali menggelar simulasi sistem pengamanan Mako atau Sispam Mako. Sispam Mako digelar guna melatih respon cepat anggota dalam menghadapi situasi darurat maupun potensi ancaman teror. Sejumlah satuan fungsi mulai dari personel penjagaan, patroli hingga tim respon cepat dilibatkan dalam simulasi pengamanan Markas Komando. Dalam skenario yang dijalankan, personel diuji untuk merespon gangguan keamanan secara cepat dan terukur sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Latihan ini mencakup pengendalian akses masuk, prosedur evakuasi, hingga teknik pelumpuhan pihak yang dianggap mengancam area Mako. Kegiatan ini dipantau langsung Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, Wakapolda Bali Brigjen Pol Imade Astawa, serta pejabat utama Polda Bali. Kehadiran pemimpin bertujuan untuk mengevaluasi secara langsung efektivitas koordinasi antar unit serta kesiapan sistem pengamanan internal. Kita akan laksanakan rutin sesuai dengan perintah Pak Kapolda karena itu menunjukkan kesiapsiagaan anggota dalam pengamanan Mako kita. Ya, tadi kita hanya sekali karena kita sudah pernah melaksanakan latihan ini, jadi ini tadi sifatnya adalah mengingatkan kepada seluruh anggota Polda Bali, Satgas Polda Bali, supaya paham dia, supaya tidak lupa bahwa kalau seandainya ada PLB, panggilan luar biasa, memberitahu ada indikasi, seumpama ada ancaman dan sebagainya, itu anggota begitu di PLB itu langsung dia berlari untuk menempati posisi plottingan masing-masing. Tujuannya itu tadi. Kalau sampai dengan saat ini, menurut Kirka Intel juga, sampai sekarang belum ada indikasi ancaman dan sebagainya, itu belum ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan juga tetap terjaga situasi
yang aman kondusif untuk di wilayah Bali. Simulasi ini merupakan langkah preventif agar seluruh personel memiliki kemampuan profesional saat menghadapi kondisi kontingensi atau darurat. Dengan adanya latihan rutin, seluruh personel Polda Bali semakin sigap menjaga keamanan institusi sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal tanpa gangguan. Laporan Tim Liputan Denpasar Bali, Garuda TV. Gerak. Tepuk tangan dulu. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cina. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Terbitnya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang pembatasan penugasan guru honorer memicu kecemasan di kalangan tenaga pendidik. Diterbitkan moratorium rekrutmen guru honorer baru sekaligus proses penataan kepegawaian dikhawatirkan mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Di Kabupaten Bangli, khususnya di SMPN 1 Bangli, hingga saat ini masih ada 3 guru honorer yang aktif mengajar. Kepala Sekolah SMPN 1 Bangli, Wayan Agus Adi Wiguna, meyakini dikeluarkannya SE tentang guru honorer merupakan upaya pemerintah dalam melakukan penataan yang lebih terukur sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Untuk itu pihaknya terus memberi dukungan kepada guru honorer agar tetap semangat menjalankan tugasnya. Salah seorang guru honorer di SMPN 1 Bangli, Cynthia Agustini, mengatakan sempat kehilangan semangat untuk mengajar setelah mengetahui isu terkait penghapusan guru honorer di sekolah negeri. Menurut Cynthia Agustini, selama ini keberadaan guru tidak hanya sekedar mengajar untuk kepentingan akademik, tapi juga sebagai fasilitator, motivator, mentor, dan teladan yang membentuk karakter serta membimbing potensi siswa secara utuh. Lebih dari sekedar mentransfer ilmu, guru juga berperan sebagai orang tua kedua yang menanamkan nilai moral, etika, dan kehidupan. Kami sangat dibantu oleh guru-guru non-ASN karena kalau dilihat masing-masing satuan pendidikan di sekolah kita itu rata-rata terbatas jumlah guru PNS dan P3K. Kami ke depan minimal inilah kami usulkan dan sudah kita usulkan melalui BKD, PSDM untuk diangkat sebagai minimal tenaga paruh waktu lah seperti itu.
Mengingat begitu pentingnya keberadaan guru honorer di dunia pendidikan, diharapkan akan ada regulasi yang lebih baik ke depannya, sehingga proses mencetak generasi muda yang berkualitas dan unggul terus berkesinambungan. Laporan Tim Liputan Bangli, Garuda TV. Untuk mengatasi air bersih di wilayah Kabupaten Bangli, Bali, jajaran Korem 163 Wirasatya melakukan terobosan dengan menggarap puluhan titik sumur bor yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bangli, Bali. Penentuan titik sumur bor diperuntukkan bagi desa-desa yang selama ini mengalami keterbatasan pasokan air. Dan Rem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ida Idewa Agung Hadi Saputra mengatakan, meski Kabupaten Bangli merupakan salah satu daerah penyuplai air untuk kabupaten lain di Bali, nyatanya masih banyak desa di Bangli yang kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini karena sebagian besar sumber air berada jauh di bawah tanah. Dengan demikian diperlukan pembangunan titik-titik sumur bor di wilayah yang benar-benar membutuhkan. Hingga saat ini ada 35 desa yang masuk dalam pemetaan kebutuhan air bersih. Penentuan titik sumur bor disesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama desa-desa yang selama ini mengalami keterbatasan pasokan air, seperti wilayah Desa Songan, Desa Trunyan bagian atas, Desa Pengotan, Desa Kayu Bihi, dan beberapa desa lainnya yang tersebar di 4 kecamatan. Kondisi ini sangat ironis, lantaran warga hanya mengandalkan bak penampungan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, TNI hadir di tengah-tengah masyarakat. Walaupun Bangli ini sumber air, tapi sumber airnya di bawah tanah dia. Ya, tapi orang masyarakat Bangli tidak menikmati itu, sehingga perlu ada titik-titik air yang perlu dibantu. Kami di Bangli ini ada 35 desa yang kami bor airnya, dan itu memang titik-titik air yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bangli. Ini arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk bagaimana masyarakat ini bisa ke depannya tidak lagi ada permasalahan tentang air yang ada di Kabupaten Bangli. Klien Banjar Dinas Kayu Bihi Bangli, Inengah Mertedana mengaku warganya sangat terbantu dengan gebrakan jajaran Korem 163 Wirasatya. Selama ini warga Banjar Dinas Kayu Bihi mengalami kesulitan air bersih dan hanya bisa memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Bor itu dapat bermanfaat untuk mempermudah warga kami dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, di mana pada momen sebelumnya itu masih mengambil air dari sungai, sekarang bisa tersedia di wilayah dekat desa kami. Program sumur bor ini ditargetkan menjadi solusi jangka panjang untuk pemerataan akses air bersih di Bali dan Kabupaten Bangli khususnya. Selain program sumur bor, jajaran Korem 163 Wirasatya juga membangun jembatan perintis Garuda sebagai bagian dari karya bakti TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan infrastruktur dan perekonomian desa. Laporan Tim Liputan Bangli Bali, Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna.
Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini? Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik. Peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Setelah menempuh perjalanan melewati Kabupaten Buleleng dan Jembrana, 50 orang biksu yang melakukan ritual tudong kini menyeberang meninggalkan Pulau Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk dan memasuki wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Perjalanan suci tersebut menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 666 km sebagai bagian dari Indonesia Walk for Peace 2026 menyambut Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era. Sebelum menyeberangi Selat Bali menuju Pulau Jawa diselenggarakan prosesi pelepasan di Wihara Empu Astapaka, Gilimanuk, Jembrana. Prosesi pelepasan sebagai bentuk rasa hormat atas dedikasi para biksu yang rela melakukan perjalanan suci dan damai menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk berlangsung semarak diiringi tabuhan Bali Ganjur dan barongsai. Para biku yang berasal dari sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Laos, Thailand, Kamboja, dan Malaysia rencananya berjalan kaki selama 20 hari dengan didampingi biku dari Indonesia termasuk dari Bali. Momen penyeberangan ini juga memiliki makna filosofis mendalam. Selat Bali tidak dianggap sebagai pemisah, melainkan titik temu doa bagi kedua pulau. Saat berada di antara Pulau Bali dan Jawa, para biku membacakan mantra sebagai bentuk pemberkatan. Meski melewati pulau dengan tradisi yang berbeda, misi utamanya tetap untuk menebarkan cinta kasih kepada semua kehidupan. Jalan damai ini sekaligus membawa pesan bahwa setiap langkah yang dilakukan bisa membawa kedamaian, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga keluarga, bangsa, hingga dunia. Ya, Jalan Work for Peace tahun 2026 kali ini keras juga, matahari panas. Tapi kita sehat, lihat para umat di samping jalan yang lewat, beliau kasih kesehatan bala pantai semangat. Oh, pantai lagi lemas, oh udah bangun lagi. Semangat lah. Ya, bagus sekali para umat dari Bali, dari pantai lewat, dari Wihala, semua senang dan sehat. Kalau ke Borobudur ya belum sampai ya, kita masih jauh hari, kita pelan-pelan ya. Para pantai juga pelan-pelan. Karena kita hitung hari masih banyak, siap badan fit. Pelan-pelan fit dulu. Selain sambutan masyarakat, perjalanan para biku juga mendapat pengawalan dari aparat keamanan serta dukungan sejumlah organisasi masyarakat. Laporan Tim Liputan Jembrana, Garuda TV. Minimal pemeriksaan satir itu 3 bulan sebelum menikah.
Pemerintah Kabupaten Karangasem terus menggencarkan penanganan stunting dan gizi buruk. Meski angka stunting di daerah tersebut saat ini telah berada di bawah target nasional. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama menyebutkan, berdasarkan data MPBGN terakhir, angka stunting di Karangasem saat ini berada di angka 3,9%. Sedangkan angka wasting atau kondisi kurang gizi akut berada di angka 1,9%. Angka tersebut dinilai masih baik karena berada di bawah target nasional, yaitu di bawah 5%. Meski demikian, Dinas Kesehatan menegaskan persoalan stunting dan gizi buruk tetap menjadi perhatian serius, karena kasus kurang gizi masih ditemukan di masyarakat. Penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan saja, intervensi spesifik seperti pelayanan kesehatan dan pembinaan makanan tambahan hanya berkontribusi sekitar 30% dalam upaya penurunan stunting. Sementara sisanya sangat dipengaruhi oleh intervensi sensitif seperti sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, hingga pola hidup sehat masyarakat. Jika kualitas air buruk, risiko infeksi meningkat, dan makanan tidak dapat dicerna dengan baik, sehingga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Penanganan stunting di Karangasem dilakukan berdasarkan panduan dan standar pemerintah, mulai dari penanganan di rumah sakit hingga pendampingan lanjutan di masyarakat. Dinas Kesehatan juga terus mengintegrasikan program promosi kesehatan, sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, hingga pemberian makanan tambahan bagi anak stunting dan gizi buruk. Dalam pelaksanaannya, penanganan stunting juga melibatkan lintas sektor seperti pemerintah desa, puskesmas, hingga program TMMD TNI yang saat ini turut membantu pembangunan fasilitas pendukung seperti akses air bersih di wilayah desa. Jadi terkait dengan stunting dan gizi buruk, kita di Karangasem dari data MPBGM terakhir Kabupaten Karangasem ini angka stunting kita masih di 3,9. Jadi kalau dibilang dari target nasional sudah di bawah 5%. Tapi ya kita kan masih ada artinya ya. Salah satu upaya kita dalam melaksanakan ini adalah setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak kita mengadakan bakti sosial. Nah hari ini kebetulan dari awal kita bekerja sama dengan Kodim dalam rangka TMMD ini kita mendukung kegiatan TMMD karena ada pengerahan masyarakat juga. Nah disinilah kita masuk salah satunya untuk kegiatan bakti sosial untuk mencegah stunting mulai dari pemeriksaan spesialis, pemeriksaan dokter umum sampai pemberian PMT. Kita integrasikan semua di sini termasuk promosi kesehatan. Kegiatan pengobatan gratis yang dilaksanakan di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang menjadi bagian dari upaya terpadu tersebut sekaligus memperkuat edukasi masyarakat terkait pencegahan stunting sejak dini. Pemerintah Kabupaten Karangasem berharap melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat, angka stunting dan gizi buruk di Karangasem dapat terus ditekan dari tahun ke tahun. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV.